F8 kemarin yang tahun ini ya, Iya. saya baca puisi di pembukaan. Saya sebagai penulis naskah dan sutradara. Apresiasi masyarakat terhadap karya-karya seni yang sudah ada di Kota Makassar itu seperti apa Kak Ram melihatnya? Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya ya di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar cukup meningkat. Dan saya dengar Pak Wali mau nonton. Dan di pertemuan itu Pak Wali langsung menyampaikan kepada kami bahwa bikin filmnya. Dan kayaknya agak sedikit menggeser budaya kita yang asli gitu Kak. Harapan saya kepada anak-anak muda itu juga jangan lupa tentang nilai-nilai Budaya kita. budaya. Sukmaku di tanah Makassar, melengking bersama pui-pui, meranca bersama para pasameng gemuruh, bersama Pakanjara. Sukmaku di tanah Makassar, meski Malino tidak berpohon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rubrik Bapeda Corner di spesial edisi penghargaan HUT Kota Makassar 416 yang dilaksanakan pada November lalu. Nah, seperti biasa di setiap episode kita selalu menghadirkan narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah seorang seniman, maestro dan juga akademisi. Nah, langsung saja saya sapa Bapak Dr. Asia Ramli Prapanca MPD yang mungkin lebih akrab kita panggil dengan Kak Ram Prapanca. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya flashback sedikit terakhir itu juga sempat mewawancarai Kak Ram itu kalau nggak salah 2016 Kak. Tentu terkait dengan bagaimana seniman-seniman di Kota Makassar. Iya. Karena memang Kak Ram ini sudah sangat dikenal ya, apalagi kalau di Sulawesi Selatan mendengar nama Kak Ram Prapanca itu sepertinya orang sudah tidak asing lagi. Iya, seperti itulah. Baik, kita berbincang sedikit Kak mengenai penghargaan yang diberikan pemerintah Kota Makassar tentunya kepada Kak Ram sebagai seorang seniman yang cukup aktif sampai saat ini di Kota Makassar ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit terkait penghargaan tersebut? Iya, terima kasih banyak. Saya sapa dulu publik ya dan audiens tuh yang menonton kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Tentang penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar yang lalu yang langsung diserahkan oleh Pak Wali Kota, ya, Pak Dani, itu cukup luar biasa karena pemerintah Kota Makassar melakukan apresiasi terhadap profesi-profesi yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki profesi di berbagai bidang, ya di berbagai bidang. Khusus untuk seni budaya, saya dapat peroleh penghargaan itu dari bidang seni budaya. Tentunya ini saya terima dengan sangat saya syukuri pemberian penghargaan itu karena itu tentu berdasarkan kerja kami di bidang seni budaya. Ya. Saya pikir itu penilaian melalui Dinas Kebudayaan, dan di sana kami sebagai orang yang diberikan penghargaan itu memberikan semacam kurikulum vitae sekaligus juga dengan karya-karya yang terus menerus dari tahun ke tahun sehingga kami memperoleh penghargaan itu. Seperti hanya saya misalnya boleh dikata setiap tahun punya karya seni budaya. Nah, terus di sini saja di studio kita Makassar ini terus menerus melakukan proses-proses kerja seni budaya. Kadang ini
kadang penuh nih ruangan itu latihan ya. Di setiap tahun, bukan cuma hitungan tahun tapi bulan, kadang bulan. Macam di beberapa tahun terakhir itu program dari pemerintah Kota Makassar belajar bersama maestro yang disingkat BBM itu BBM. di tingkat SD SMP itu tahun lalu juga di sini. Nah, tahun ini 2023 juga di sini juga. Nah, itu latihannya selama 15 kali pertemuan itu melalui Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Nah, itu kalau yang lalu itu untuk anak-anak saya ajarkan tentang teater yang hubungannya sejarah ya, Makassar dengan aborigin Australia, yaitu tentang hubungan sejarah perdagangan, cinta dan perkawinan dan anak-anak persaudaraan anak-anak antara Makassar dengan aborigin. Kalau yang tahun ini tentang teater rakyat, itu Kondo Buleng, tentang teater yang tertua di Sulawesi Selatan dan Makassar. Jadi temanya memang berubah-ubah. Berubah-ubah. Selain itu juga mahasiswa-mahasiswa dan sanggar-sanggar sering latihan di sini. Di tempat ini terus menerus. Dan itu karya-karya kami, karya-karya saya itu selalu dipentaskan di Festival Seni Pertunjukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dari tahun ke tahun selalu itu saya dipercayakan untuk menggarap ya seni pertunjukan, baik teater, tari, musik atau kolaborasi untuk dipentaskan di event-event festival seni pertunjukan dari tahun ke tahun. Ya, luar biasa. Termasuk F8. Waktu F8 kemarin juga tampil, Kak? F8 kemarin yang tahun ini ya, saya baca puisi di pembukaan tuh. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu 2016, 2017 sampai 2018 saya masih salah satu kurator F8 itu khusus fiction writer. Khusus fiction writer. Dan saya selalu tampilkan karya-karya monumental di setiap event itu khusus untuk fiction writer di panggung film dan fiction writer, dan juga pernah dipentaskan di panggung besarnya. Dan saya dan setiap F8 itu di 2016, 2017 dan 2018 tuh saya selalu menerbitkan buku fiction writer, karya-karya para sastrawan, penyair Sulawesi Selatan, bahkan juga Nusantara dan negeri-negeri jiran bergabung di dalam antologi buku sastra yang diterbitkan oleh fiction writer dalam F8. Di 2019 juga, walaupun menjelang dekat-dekat COVID 2019, itu walaupun ditangani oleh swasta F8, tetapi saya masih sempat juga menerbitkan antologi puisi. Antologi puisi itu karya-karya penyair Sulawesi Selatan, dan diundang juga dari penyair-penyair lain yang saya kasih judul itu dengan Tangisan Ilagaligo, buku itu yang terakhir. Jadi sudah 4 buku antologi sastra, antologi puisi diterbitkan oleh F8. Nah, itu. Nah, di 2000 setelah itu sudah COVID. COVID tahun lalu saya masih menggarap juga di F8 itu tentang pertunjukan teater tari yang berjudul Daeng Mangale, Daeng Mangale, Pangeran Perang Makassar di Negeri Siap. Itu ditampilkan di tahun lalu di F8. Itu saya sebagai penulis naskah dan sutradara.
Oke, jadi memang Gitu. kalau kita dengarkan tadi, ini Kak Ram sudah menyebutkan berbagai macam kontribusi, utamanya dalam bidang seni dan budaya, dan ini langsung sepantasnya mendapatkan penghargaan apresiasi dari pemerintah Kota Iya. Makassar ya. Nah ini saya sebutkan sedikit dulu dalam penghargaan ini, Kak Ram ini juga selain sebagai seniman, sutradara teater, juga direktur Sanggar Seni Teater Kita Makassar, kemudian juga koordinator Forum Sastra Kepulauan atau Maestro Seni Tradisi yang menulis dan menyutradarai kurang lebih 40 karya teater. Wow, luar biasa. Iya, Jadi sepanjang karir Kak ya. Ya. Sejauh ini melihat Kota Makassar secara garis besar apresiasi masyarakat terhadap karya-karya seni yang sudah ada di Kota Makassar itu seperti apa Kak Ram melihatnya? Ya, apresiasi masyarakat terhadap seni budaya ya di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar cukup meningkat. Baik. Cukup meningkat itu bisa dilihat dari berbagai peristiwa seni pertunjukan di dalam festival-festival yang dilaksanakan di Kota Makassar nih. Iya. Selalu beludak, banyak Banyak penontonnya. yang datang nonton. Banyak sekali penontonnya. Nah, saya bisa berikan contoh, misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar yang dilaksanakan baik di Benteng Fort Rotterdam, Ya. di Losari, dan di beberapa titik-titik juga yang lain ya, beberapa titik yang lain tuh ya, pernah juga di Monumen Mandala di tahun 2019 Monumen Mandala itu festival seni pertunjukan yang saya pentaskan itu tentang Sangyang Seri dan Gang Palo. Cukup banyak juga penontonnya. F8 nggak bisa dihitung penontonnya, banyak sekali dan Biasa. banyak pemasukan menghidupkan pasar-pasar UMKM itu banyak sekali yang pemasukan untuk APBD untuk pemasukan Makassar ya. Iya. Itu banyak sekali di F8 tuh. Karena bayangkan ya, 8F ada di dalamnya itu. Iya. Fashion show, film, fiction writer, fine art, folk, Makanan. food, Iya. food, flower. Ada 8 tuh. Iya, ada Itu. 8. Nah, itu banyak sekali penontonnya itu. Dilihat lagi dari beberapa pertunjukan yang di festival seni pertunjukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Ya itu luar biasa, biasanya di Benteng, di mall-mall juga kadang. Iya. Di Karibosi juga pernah laksanakan Karibosi. Nah, ditambah lagi dengan beberapa pertunjukan dari kawan-kawan yang lain seperti misalnya teater garasi baru-baru ini di Benteng Fort Rotterdam 2 malam. Iya. Penontonnya bludak. Nanti lagi tanggal 21 ini di Benteng Fort Rotterdam ada 5 komposer itu akan melaksanakan pertunjukan itu tentang tema Syekh Yusuf. Baik. Karena orang-orangnya itu melakukan riset sampai di Afrika sana dan mereka akan pentaskan di tanggal 21 itu di Benteng Fort Rotterdam. Itu tema-tema hubungannya dengan Makassar nih. Makassar, betul. Dengan Makassar semua. Dan saya dengar Pak Wali mau nonton itu. Wah. Dan juga waktu pertemuan kami dengan Perdana Menteri atau dari Australia ya, perempuan tuh keturunan aborigin di Museum Kota dengan Pak Wali. Ya. Itu berbicara tentang hubungan sejarah perdagangan dan persaudaraan Makassar aborigin. Langsung Pak Wali juga. Kami kan diundang sebagai orang-orang, sebagai seniman yang pernah melakukan kolaborasi dengan aborigin suku asli Australia itu diundang, dan para peneliti-peneliti muda juga diundang tuh, kami diundang beberapa itu. Dan di pertemuan itu Pak Wali langsung menyampaikan kepada kami bahwa bikin filmnya tentang Ya. Makassar aborigin Australia. Nah, sudah mereka lewat Dinas Kebudayaan, film itu sedang diproses, saya dengar sudah diproduksi, dan mereka juga sudah kembali dari Australia mengambil gambar itu. Wow. Itu teman-teman juga itu yang ngambil. Kak Ram juga terlibat di dalam. Saya hanya sebagai narasumber dan naskah baik. akademiknya itu saya punya naskah akademik. Oke.
Nah, itu. Luar biasa. Jadi film itu bisa produksi karena naskah akademik saya itu. Nah, jadi dibuat naskah akademiknya kemudian Iya, diproduksi. saya kan tesis saya waktu S2 memang tentang hubungan sejarah perdagangan, cinta, perkawinan dan persaudaraan antara suku Makassar dengan suku Aborigin. Dan hasil penelitian kami itu bersama Julie Johnson dari Australia itu kami buatkan naskah drama. Kemudian kami pentaskan di Australia di dalam festival yang besar. Nama festivalnya itu OAS, Asia Festival di Adelaide. Jadi 3 hari kami dipentaskan itu. Kemudian dipentaskan juga di Opera House, ya 2 kali 2 malam di Opera House. Ya. Dan saya membawa tim dari Makassar ini 6 orang seniman-seniman Makassar saya bawa ke Australia dan tinggal 3 bulan di Australia. Wow, luar biasa. Jadi dia buat film itu berdasarkan naskah akademik saya, tetapi dikembangkan menjadi naskah film dan bukan saya lagi, saya hanya sebagai narasumber. Dan saat ini masih dalam proses produksi Kak ya? Sementara tinggal editing barangkali itu mereka, karena mereka sudah pulang dari Australia ya. Mudah-mudahan cepat selesai dan segera kita bisa menyaksikan film itu, semacam film dokudrama gitu ya. Baik. Ya, itu. Baik. Nah, ini juga salah satu prestasi ya yang disampaikan juga di sini bahwa Karam ini sudah memperoleh penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia, kemudian penghargaan Celebes Award dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan, dan juga penghargaan sebagai maestro teater oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Iya, betul. Wah, ini memang prestasinya ya, kalau kita lihat memang sepanjang sejarah karir Karam Prapanca ya kita udah melihat dengan jelas karya-karya yang sudah dibuat ya Kak ya. Tapi sejauh ini Karam masih aktifkah dalam berteater mungkin, atau masih melakukan aktivitas-aktivitas pentas seni seperti itu? Iya, saya ini seniman, pekerja seni ya. Sekaligus juga dosen ya. Dosen. Jadi saya bangun studio ini. Disinilah pusat kegiatan untuk lembaga-lembaga yang saya bentuk, seperti misalnya Sanggar Seni Teater Kita Makassar. Satu. Ya, ini adalah lokasinya ya. Lokasinya di sini. Sanggar Seni Teater Kita. Forum Sastra Kepulauan di sini juga. Di sini juga. Jadi di studio kita ini ada Forum Sastra Kepulauan, ada Sanggar Seni Teater Kita Makassar. Nah, selain itu saya mengajar di jurusan seni pertunjukan, prodi seni drama, tari dan musik, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Biasanya juga ya mahasiswa kalau berkonsultasi kan, mata-mata kuliah yang saya pegang kan selain teori itu banyak praktek. Iya. Jadi konsultasinya prakteknya di sini. Selain di Baruga Coli Puje di kampus, ya karena banyak kelas dan banyak kelompok-kelompok, kami biasanya satu kelas dibagi 2 kelompok atau 3 kelompok untuk produksi teater dalam ujian-ujian mereka. Kadang ruangan tidak cukup, akhirnya saya arahkan ke sini gitu. Ya pakai ruangan ini misalnya 2 jam tuh mereka, dengan tanpa memberikan biaya tak. Wow, jadi gratis itu. ya? Iya gratis itu. Nah, kecuali misalnya yang bersifat proyek. Nah, itu seperti belajar bersama maestro. Betul. Kalau belajar bersama maestro seperti tahun 2017 itu kelasnya itu nasional. Seluruh Indonesia. Jadi mereka pesertanya anak-anak SMA yang mendaftar secara online ke Kemendikbud, ya disaring akhirnya menjadi 20 orang. Jadi yang mendaftar ratusan orang sampai ribuan itu, yang disaring saya hanya misalnya dapat, setiap maestro itu dapat 20 orang dari segala penjuru, dari berbagai daerah provinsi ya. Itu. Kemudian kita jemput semua berkumpul di Jakarta. Dari provinsi, dari daerah itu, kemudian maestronya menemui mereka di Jakarta, dikasih pembekalan oleh kementerian 3 hari di sebuah hotel yang mewah. Kemudian kita juga maestronya ke sana. Kemudian 3 hari kemudian bersama-sama
anak-anak kita itu, anak siswa-siswa Nusantara itu bersama-sama terbang ke daerah masing-masing, ke daerah yang mereka pilih. Ya. Nah, daerah yang pilih, ke daerah maestro yang dipilih itu, saya dapat 20 orang. Nah, itu karena itu kan ada anggarannya. Jadi semua dihitung. Nah, itu. Nah, sama juga dengan yang kemarin belajar bersama Maestro Hasa hanya untuk SD. Ya, SMP itu di Kota Makassar. Nah, itu biasanya juga ada disisipkan untuk itu semua karena kita kan pakai listrik. Betul. Pakai AC. Ya. Itu semua supaya tetap bertahan itu studio atau apa bersih, itu tetap disisipkan sedikit. Jadi begitu bentuk manajemennya. Jadi berjalan terus sebagai pekerja seni ya, seniman, punya sanggar, punya studio, punya forum. Kemudian juga saya dosen mengajar di perguruan tinggi negeri, di fakultas atau di jurusan negeri ya, yang beririsan dengan kesenian semua, jadi tidak putus. Jadi selalu, bahkan setiap hari menjadi aktivitas seni itu, jadi setiap hari menempel. Iya, betul. Dan ini juga kan baru kembali dari Jakarta. Kami di Jakarta itu dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Saya balik dari Jakarta. Itu dalam rangka Musyawarah Nasional Dewan Kesenian Indonesia, seluruh Indonesia, Dewan Kesenian seluruh Indonesia. Jadi ada sekitar 300 peserta yang mewakili Dewan Kesenian di provinsi dan kabupaten kota. Itu bertemu semua di Munas itu di Ancol. Nah, itu bicarakan tentang reposisi dan transformasi Dewan Kesenian, juga tata kelolanya. Nah, itu kemudian regulasi tentang kebijakan-kebijakan tentang Dewan Kesenian di provinsi maupun kabupaten kota itu. Biasanya setelah itu akan dibawa ke kabupaten atau provinsi masing-masing. Betul sekali. Untuk ditindaklanjuti. Akan ditindaklanjuti. Dan kabarnya itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya Kak ya? Ini nanti musyawarah besar luar biasa Dewan Kesenian Sulawesi Selatan akan melakukan Mobeslup itu pada tanggal 22 dan 23 Desember ini di Gedung Mulong. Nah, nanti juga akan ditindaklanjuti setelah itu kan provinsi, akan ditindaklanjuti lagi oleh kabupaten kota. Seperti kalau pemerintah kota di Kota Makassar, ada Dewan Kesenian Makassar. Nah, itu. Biasanya dalam kegiatan itu fokus utama yang biasanya dibahas seperti apa untuk diturunkan ke kabupaten kota, Kak? Oh iya, itu selain anggaran dasar, anggaran rumah tangga di setiap Dewan Kesenian ya. Tentu fokusnya nanti kepada reposisi dan transformasi Dewan Kesenian masing-masing. Kemudian bagaimana hubungannya dengan tata kelolanya ya, dengan regulasi, kebijakan, dengan pemerintah, bagaimana diarahkan kemana. Nah, itu kemudian dengan anggaran itu kita sampai kepada politik anggaran. Artinya kalau lalu-lalu kan biasanya itu anggaran Dewan Kesenian itu dimasukkan dalam APBD. Nah, semoga ini juga nanti karena hasil munas seperti itu, maka diharapkan kepada pemerintah untuk bisa dianggarankan di APBD tentang Dewan Kesenian, karena Dewan Kesenian ini sebenarnya diakui ya. Diakui mulai dari tahun 1993 itu kan sebenarnya ada semacam peraturan pemerintah untuk pembentukan Dewan Kesenian itu di masanya Rudini. Nah, ini juga nanti setelah Munas ini diperkuat lagi nanti, apakah nanti ada instruksi semacam itu dari pemerintah atau ada permen atau dari pemerintah sehingga ini bisa eksis gitu. Dan harus kerjasama dengan pemerintah, harus bermitra dengan pemerintah.
Itu. Oke, baik. Kita flashback sedikit karena mungkin ada sedikit momen atau hal-hal atau kejadian deh yang tidak terlupakan gitu sama Kak Rami yang berkaitan dengan mungkin pada saat pentas misalnya atau hal-hal yang menjadi momen-momen tidak terlupakan gitu Kak. Bisa diceritakan sedikit biar kita juga sembari mengajak Kak Rami untuk bernostalgia gitu. Iya. Kalau ada banyak sih pasti. Banyak ya. Iya. Untuk bernostalgia ya. Saya itu waktu di awal-awal mahasiswa ya, itu sudah membentuk teater kampus ya. Sudah sangat aktif. Teater kampus Universitas Negeri Makassar. Ya. Selain itu juga saya di surat kabar profesi. Waktu itu masih buletin ya. Saya yang merintis untuk menjadi surat kabar tuh. Wah. Yang merintis untuk menjadi surat kabar. Dewan redaksi orang-orang hebat. Saya pemret loh. Wow. Waktu itu di tahun 1982, 83 itu. Nah, saya kan masuk tahun 1981, 81 itu sudah aktif di majalah-majalah dinding tuh di kampus. 82, 83 mulai ikut di profesi. Kemudian 84 itu 84 saya 85 saya pemret. Nah, saya 84 ya. 85 pemret, dewan redaksi saya orang-orang hebat. Macam Hazirin Sitepu itu dewan redaksi. Pada saat itu pemretnya. Saya pemret. Itu saya memimpin orang-orang hebat. Tapi karena saya mungkin waktu itu memang punya bakat ya dan minat yang kuat tentang tulis menulis ya, terus apalagi di bidang sastra dan tinggal di kampus waktu itu. Jadi saya yang terus menerus melanjutkan itu. Nah, nanti saya pulang dari KKN baru baru perubahan ya, reposisi dan transformasi kepengurusan surat kabar profesi itu maka ada pergantian dan sekarang berjalan dengan baik, setiap tahun itu ada pergantian. Kayaknya profesi memang itu satu dan selalu kerjasama dengan profesi untuk pentas-pentas di kampus tuh. Nah, tapi yang paling ini yang berkesan itu ketika saya membawa seniman-seniman ke Australia selama 3 bulan itu dalam proyek kolaborasi teater antara suku Makassar dengan suku Aborigin, suku asli itu Australia itu. Berarti 3 bulan tinggal di Australia Kak ya? Iya, saya membawa teman-teman sana latihan di sini bersama mereka dan latihan bersama orang-orang Aborigin di sana, kemudian dipentaskan di Festival Osasia itu dengan di Opera House. Sulit itu untuk bisa pentas di Opera House. Itu kalau kami tidak kerjasama dengan suku asli Australia itu kayaknya nggak bisa ya. Iya. Tapi karena dengan mereka itu harusnya didukung terus oleh pemerintah Australia. Entah kenapa, karena sejarahnya ya. Mereka kan suku asli, jadi tentu apapun permintaannya mereka itu diterima, apalagi tentang seni budaya. Itu satu. Banyak hal. Kemudian juga kesan saya ketika saya diundang di Kuala Lumpur International Festival. Saya mewakili Indonesia itu untuk monolog. Jadi saya bawakan monolog itu dengan karya saya yang berjudul Kedatangan dalam bungkusan. Itu di dalam bungkusan itu penuh dengan sarung. Saya monolog tentang sarung. Wow. Bahwa sarung itu dipakai oleh di mana saja ya, terutama Bugis Makassar. Dan sarung itu seperti saudara kita sendiri, rumah kita sendiri. Sejak lahir ada sarung, di dalam kematian pun ada sarung. Betul. Itu. Terakhir di 2019 itu saya membawa tim kesenian itu teater tradisional Gondobulang itu. Yang komunitasnya langsung yang asli bawa ke forum temu teater nasional oleh Kemendikbud tuh yang ditempatkan di Samarinda. Dan masih banyak lagi kesan-kesan yang lainnya, termasuk di sini festival budaya kemarin 4 negara
Nah, itu 4 negara yang dilaksanakan juga oleh Kemendikbud. Itu saya dipercayakan untuk mementaskan teater tari musik itu yang berjudul Bongaya Rampai Dalam Damai, sekitar 55 menit di pembukaan tuh. Itu saya pentaskan di situ dengan pemain sekitar 70 orang lebih. Wah. Tuh saya selain itu juga dipercayakan untuk membantu yang penutupannya, kemudian membantu juga bagaimana membantu mereka panggungnya, lightingnya dengan soundnya itu di festival 4 negara itu, Indonesia, Brunei, Malaysia dengan Filipina. Itu dari Kemendikbud, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Film, Musik dan Media Baru. Dan itu dilaksanakan di Samarinda. Kalau Bonga itu festival budayao dilaksanakan di Makassar. Oh, di Makassar tetap ya. Beberapa bulan yang lalu, belum lama ini di Makassar, selama 4 hari. Baik. Nah, pesertanya itu Indonesia itu diwakili oleh Nusantara ini. Betul. Ada Papua, ada Maluku, ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, ada Kalimantan, ada semua. Ada Jawa, ada ini. Semuanya datang. Semua datang, itu peserta dari Indonesia. Nah, dari Brunei membawa juga keseniannya. Dari Malaysia juga membawa keseniannya. Filipina juga membawa keseniannya. Nah, itu 4 malam berturut pentas. Selain itu juga ada pameran kuliner, rempah-rempah, karena hubungannya dengan jalur rempah. Betul. Itu di penutupannya itu semua 4 negara tadi itu dikolaborasikan, tari-tariannya, musiknya, teaternya dikolaborasikan, kemudian dipentaskan dalam penutupan, dan sangat seru di penutupan tuh karena mereka terlibat dalam tarian dan musik itu. Nah, itu. Wah, ini kalau saya sendiri terakhir itu melihat Kak Aram itu pada saat puisi waktu F8 kemarin. Iya. Itu bahkan beberapa orang yang tahu bahwa kita akan berbincang dengan Kak Aram pada hari ini sebenarnya banyak yang menitip, Kak, wah mau dong dengar Kak Aram untuk berpuisi kembali begitu. Tapi mungkin sebentar kita bisa ya Kak ya minta mungkin 1 bait 2 bait sebagai penutup untuk ini. Tapi sebentar Kak, sebelum ini saya masih ada pertanyaan lagi. Kalau kita melihat anak muda saat ini, di mana mereka mendominasi sepertinya ya Kak ya, keterlibatan atau minat mereka sendiri untuk berseni, untuk terjun di dunia seni, seperti apa Kak Aram melihat? Iya, ini mereka apakah lebih banyak yang suka nonton aja, atau mereka banyak yang juga suka menjadi sebagai pelaku atau mengikuti jejak Kak Aram? Ya, ini masanya memang, masanya ya, era anak muda, era milenial. Kemudian dengan dalam bentuk digital ini semua, jadi mempercepat ini semuanya, baik terutama di bidang kesenian juga. Anak-anak muda sekarang membentuk komunitas. Nah, itu misalnya di musik itu musik-musik indie, begitupun yang lain, baik di tari, teater, film, lebih-lebih lagi nih dunianya sekarang. Dengan begitu cepat ya mereka memproduksi karya-karya itu, kemudian langsung disebarkan ya, dipublikasikan tuh melalui YouTube, melalui Instagram, pokoknya media sosial semua, dan begitu cepat ya, begitu cepat. Tontonan-tontonan juga misalnya yang kita buat, mereka buat itu langsung ditayangkan juga, selain di panggung ya, selain di panggung juga langsung ditayangkan untuk ditonton oleh live streaming ya, lewat live streaming itu, yang itu tidak bisa cepat sekali, cepat sekali itu. Jadi kita tidak bisa hindari gelombang kreativitas dari anak-anak muda sekarang, yang anak generasi milenial ini ya. Nah, ini dengan cepat, sehingga
bagi generasi-generasi yang jauh sebelumnya seperti kami ini, Ya. memang harus menyesuaikan dengan Menyesuaikan, zaman. betul. Harus menyesuaikan dengan Semakin zaman. canggih teknologi sekarang. Semakin canggih. Makanya karya-karya kita sekarang ini, selain misalnya di atas panggung itu juga selalu ada multimedia di dalamnya. Nah, sebenarnya itu juga sangat didukung oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Nah, itu karena karya-karya kalau berhubungan dengan Direktorat itu, karya-karya itu selalu memang ada filmnya, ada multimedianya, Ya. ada musik situ. Bisa kita lihat di beberapa pertunjukan itu selalu kita usahakan seperti itu semua. Nah, itu. Dan sekarang anak-anak muda juga itu cepat membaca program-program yang dilaksanakan oleh pusat. Pusat ini adalah Kemendikbud, Ya. Dirjen Kebudayaan, dan Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru itu. Mereka di sana kan ada Indonesiana, program Indonesiana, kemudian ada Indonesia Kaya, kemudian juga ada FBK, dan ada program-program yang berkelanjutan tuh. Karena anak muda sekarang banyak yang lihat itu, oh, saya akan masuk di sini. Ajukan proposal ke itu, misalnya ke Indonesiana kah atau ke Indonesia Kaya, itu mereka banyak yang dapat. Mereka melek ya kan, mereka Ya. sadar bahwa ada banyak program. Ada banyak itu, sehingga banyak juga yang dapat. Di Makassar itu banyak yang dapat tuh. Nah, itu. Jadi di era sekarang ini yang dikerjakan oleh anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Hanya saja memang mereka harus dilandasi juga oleh nilai-nilai Betul. budaya. Nah, itu dia budaya, Kak. Nah, Kalau kita bicara budaya sekarang, wah, ada banyak banget nah itu. budaya-budaya bukan khas yang kemudian menjadi santapan ya untuk milenial kita, dan kayaknya agak sedikit menggeser budaya kita yang asli gitu, Kak. Gimana Kak melihatnya? Ya, dengan masuknya budaya luar ini, sebenarnya kita tidak bisa juga batasi karena gencar itu ya. Iya. Nah, itu gencar. Tetapi harapan saya kepada anak-anak muda itu juga jangan lupa tentang nilai-nilai budaya kita. Ya. Karena nilai-nilai budaya kita itu itulah yang menjadi dasar pijakan untuk kita melakukan pengembangan. Tuh, makanya harus baca baik-baik Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada pelindungan, kemudian ada pembinaan, ada pengembangan, dan ada pemanfaatan. 4 pilar nih. Ya. Nah, di pelindungan ini budaya-budaya lokal kita itu memang harus dilindungi dan dipelajari oleh anak-anak muda harus, dan juga harus dilindungi, harus dibuatkan semacam HKI ya. HKI itu kemudian kita sebagai kreator sebagai kreator itu juga baik yang sudah baik yang muda maupun yang sudah senior itu melakukan pengembangan yang tidak melupakan nilai-nilai identitas dan nilai budaya lokal kita, itu kemudian melakukan pembinaan dan pemanfaatan, diciptakan itu karya-karya semua itu yang tentu di dalamnya jangan lupa identitas kita, identitas budaya kita, yang di sana juga mengandung nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan, nilai-nilai gotong royong di dalamnya. Itu persatuan di dalamnya, saling menghargai di dalamnya. Itulah yang diangkat di dalam seni pertunjukan. Karya apa saja. Nah, tentu dengan melakukan pengembangan, jangan takut.
kepada hal-hal yang baru. Jangan takut, karena di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan di situ tertulis juga di 4 pilar itu ada pengembangan. Nah, kalau pemanfaatan itu artinya bagaimana karya seni itu dimanfaatkan dan bisa disaksikan oleh penonton, publik, masyarakat. Nah itu. Nah tentunya semua itu juga seniman-seniman harus melihat 10 pokok pikiran di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, termasuk ritual, permainan rakyat, nah, itu pengetahuan tradisi, bahasa, seni, dan lain-lain. Ada 10 itu. Harus pandai-pandai, seniman dan kelompok harus pandai-pandai melihat itu semua, di mana kira-kira saya akan masuki nih. Betul. Nah, di mana saya akan masuki dan kaitkan dengan 4 pilar tadi itu: pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, anak-anak muda juga, anak-anak muda yang pintar-pintar tahu itu. Kalau dia pelajari ini, wah hebat itu. Artinya kalau saya melihat tuh banyak sekarang tuh yang dapat hibah-hibah seni baik dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, BPK. Ini ada BPK kan, yang lalu kan namanya BPNB kalau nggak salah. BPK. BPK itu Balai Pelestarian Kebudayaan kalau nggak salah tuh. Nah itu beririsan semua itu dengan kementerian tuh. Itu Dirjen Kebudayaan turun ke Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Itu semuanya berkaitan ya Kak, dan tentunya pasti menjaga nilai-nilai budaya kita bukan cuma jadi tugas seniman dan yang aktif dalam dunia seni, tapi kita semua sepertinya masyarakat punya kewajiban untuk menjaga nilai-nilai budaya itu ya Kak ya. Iya, semua. Bukan cuma pelaku seni budaya, bukan karena identitas kita itu identitas itu. Nah itu makanya karya-karya yang saya bangun itu, yang saya ciptakan, yang saya lahirkan selalu ada identitas. Betul. Dan nilai budaya di dalamnya. Nah itu makanya saya selalu bilang di dalam berkarya itu saya menggunakan teori Pavis itu pertemuan budaya sumber dan budaya target. Budaya sumber itu mitos, budaya, cerita rakyat, ya, legenda. Nah, itu sejarah itu. Nah, itu di riset, diteliti, itu kemudian diseminarkan, didiskusikan, hasilnya kemudian disusun menjadi naskah gitu. Naskah. Kemudian naskah ini itu dramaturginya itu dibuatkan naskah, struktur dramatiknya bagaimana, ya baik teater, tari, juga musik, seni pertunjukan lah. Kemudian dikaitkan dengan budaya target, dengan pertemuan budaya sumber dan budaya target. Budaya sumber tadi yang sebut-sebut tadi itu mitos, legenda, cerita rakyat, tuh semua itu dongeng masuk di dalamnya. Budaya kita, tradisi ritual kita masuk di dalamnya, diolah, ya, dieksplorasi sehingga menemukan sesuatu di dalamnya, kemudian distrukturkan, kemudian dihubungkan dengan budaya target. Ini saya mau pentaskan di mana? Siapa penontonku ini? Nah, beda-beda itu. Misalnya F8, kalau F8 itu penontonnya banyak sekali, hilir mudik. Jadi targetnya itu. Jadi kalau pertunjukan kita itu pertunjukan yang terlalu banyak renungan di dalam, terlalu banyak renungan, orang merenung tidak sempat lagi. Kalau di F8 tidak sempat akan merenung panjang seperti di dalam gedung kesenian. Tapi dia harus betul-betul dinamikanya itu dengan tidak meninggalkan estetik dan etik di dalamnya, tetap diperhitungkan tuh. Tapi targetnya itu penonton yang berseliweran, yang berjubel penontonnya tuh. Jadi kita harus kasih pertunjukan yang betul-betul memukau, menarik mereka, dinamikanya tinggi gitu. Kalau perlu menghipnotis untuk singgah mereka. Jadi sebelum pergi ke tenda sana makan, hipnotis mereka tuh. Mereka harus berhenti nonton dulu. Saya selalu berupaya seperti itu. Targetnya itu. Lain lagi,
dengan misalnya masuk dalam festival-festival internasional atau festival nasional yang betul-betul harus diapresiasi tingkat tinggi nih, maka itu Karena tingkatannya tinggi ubah juga. lagi nih, ya, Target garap lagi, tetap dengan sumber tadi, budaya sumber tadi, dari legenda sejarah, mitos, dongeng atau apa segala macam, tetapi pengolahannya lain lagi. Beda lagi dengan misalnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan. Oh, kita lihat lagi targetnya di mana nih. Nah, harusnya seperti itu. Jadi perlu penyesuaian juga. Perlu Supaya penyesuaian. orang-orang jadi tertarik. Iya. Jadi mereka yang mungkin hanya lewat-lewat jadinya kayak wah Iya. menarik nih. Seperti sebenarnya dengan pertunjukan Karam waktu F8 kemarin Kak. Iya. Jadi ada banyak yang membicarakan itu sebenarnya. Iya. Itu Wah, seperti bahwa itu. keren banget nih Karam waktu puisi pada saat F8. Iya. Mereka merindukan loh Kak. Ya, itu karena targetnya, lihat ya, saya Iya. baca puisi di pembukaan. Iya. Pembukaan. Ketika Pak Wali, sebenarnya konsepnya itu ketika Pak Wali menarik tali jangkar itu, tali pinisi itu, Iya. di saat itulah saya akan membacakan puisi itu. Iya. Ya, kan Pak Wali kan berdiri dengan Pak Menteri, Iya. ya, Menteri Pariwisata. Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno Iya. kan, dengan beberapa, ada gubernur juga mungkin yang lain. Iya. Ada itu pas di situ. Makanya saya bikinkan puisi juga yang berhubungan dengan itu, tentang spirit pelayaran Bugis Makassar. Iya. Itu. Nah, Mas- sekali layar terkembang, Iya. pantang surut ke Waduh. pantai itu. Iya. Ada situ. Masih Cuma ingat, saya Kak? tidak hafal ya. Oh, tidak hafal. Tapi Saya baru- banyak yang saya hafal, yang lain juga ada, beberapa yang saya hafal yang lain nih. Seperti misalnya Ya. puisi saya monumental itu kan ada beberapa. Satu itu Sukmaku di Tanah Makassar, kemudian yang satunya lagi puisi yang Jati Cinta itu, yang biasa di YouTube itu, yang dinyanyikan oleh komunitas-komunitas KPJ ya, komunitas pemusik jalanan tuh, yang Jati Cinta itu. Nah, kalau Sukmaku Tanah Makassar kan panjang. Nah, biasanya saya bacakan itu hanya 1-2 bait. beberapa bait. Baik ya, kita langsung aja deh karena boleh ya kita dengar langsung. Nah, ini juga sekaligus saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Terima Iya. kasih banyak Karam untuk sharing-sharingnya pada obrolan kita sore ini, dan pastinya nantikan terus juga episode-episode lain dalam Bapeda Corner. Jangan lupa juga di subscribe ya channel YouTube kita, tulis juga komentar-komentarnya jika ada yang mau disampaikan, dan juga tombol like-nya. Langsung aja kita saksikan Karam Prapanca dengan puisinya, silakan Kak. Iya. Saya akan bacakan puisi yang sudah seringlah dibacakan oleh beberapa seniman dan juga anak-anak mahasiswa dan siswa SMP SMA, bahkan sering juga dilombakan tuh. Judulnya itu Sukmaku di Tanah Makassar. Sukmaku di Tanah Makassar, negeri bayang-bayang, negeri timur matahari terbit. Gunung-gunung perkasa, lembah-lembah menganga, pohon-pohon purba, kuburan tua. Di dalam kelambu penuh dupa, berhadap-hadapanlah dengan dewata, dengan berlapis-lapis pakaian sutra, musik dan tari saling berlaga. Sukmaku di Tanah Makassar, kemanapun aku pergi, dimanapun aku melambai, gadis-gadis Pakarena lalu menari, menyanyi di hatiku. Selamat tinggal puncak Lompo Batang, selamat tinggal Hulu Janeberang, selamat tinggal Kampung Galesong, selamat tinggal Pantai Barombong, selamat tinggal Kaki Bawah Karaeng, selamat tinggal Karaeng. Sukmaku di Tanah Makassar, melengking bersama pui-pui, meranca bersama para pasa, menggemuruh bersama pakanjara. Sukmaku di Tanah Makassar, meski Malino tidak berpohon lagi, meski Jeneponto tidak berkuda lagi, meski Benteng Sembopu tidak berpuing lagi, meski Les Rosari
tidak berair lagi sukmaku. Di tanah Makassar sukmaku, di tanah Makassar sungguh karaeng. Meski kita berpisah 1000 gelombang.